Hidup bukanlah tentang menemukan dirimu sendiri. Hidup adalah tentang menciptakan dirimu sendiri. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Untuk memahami keseluruhan cerita dalam film ini, saya sarankan untuk terlebih dulu menonton season 1 dan season 2-nya yang saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita masuk ke filmnya yang berjudul Film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama dalam film ini yang bernama Hannibal Lecter, seorang pembunuh berantai sekaligus kanibal yang memakan korbannya. Lecter kabur ke Italia setelah identitas aslinya terbongkar oleh tim FBI. Malam itu, Lecter bertemu dengan seorang pria di sebuah bar, dan setelah itu dia mengikuti mobilnya. Belum jelas apa motifnya, pria itu sepertinya menjadi target pembunuhan Lecter. Karena organ tubuhnya langsung dijadikan santapan makan malam. Di kota ini, Lecter dan Maurir merubah identitas mereka. Orang-orang mengetahuinya sebagai Jakov. Di malam pesta itu, mereka bertemu dengan Profesor Sogliato yang menyebut Lecter tidak paham bahasa Italia. Namun ternyata, Lecter sangat fasih menggunakan bahasa Itali. Selama tinggal di Italia, Lecter mengaku sudah menemukan kedamaian, tidak pernah lagi membunuh. Kecuali pria kemarin sebagai konservatornya Palazzo Capponi yang bernama Roman. Tapi dia tidak akan membunuh Profesor Sogliato karena berani merendahkannya. Malam itu, Maurir memutuskan untuk mengakhiri terapinya kepada Lecter. Dia sempat bertanya, apakah Will masih hidup? Tapi Lecter tidak mau menjawabnya. Kita pun dibuat penasaran oleh nasib Jack dan timnya setelah dibantai psikoplok ini. Maurir yang dihantui akan menjadi korban berikutnya sempat menodongkan senjata kepada Lecter. Lecter kembali bertemu dengan pria bernama Anthony yang menyebut sangat membenci Roman, yaitu orang yang dibunuh oleh Lecter. Lecter lalu mengajaknya makan malam. Singkat cerita, Lecter membuat hidangan daging. Si Anthony begitu menikmatinya. Tapi Maurir sengaja tidak memakannya karena dia tahu daging itu berasal dari tubuhnya si Roman. Disinilah Maurir terjebak dengan si Lecter setelah Maurir membunuh pasiennya sendiri saat hendak menyerangnya. Saat itulah Lecter datang untuk mengarang cerita agar Maurir lolos dari jeratan hukum. Lecter kali ini beralih profesi sebagai sejarawan yang mengulas kisah di zaman Dante di gedung Palazzo. Hadirin tampak puas dengan paparannya Lecter yang menggantikan Dr. Phil alias Roman. Profesor Sogliato pun cukup senang, berharap pekerjaan ini terus berlanjut karena profesor inilah yang memberinya gajian. Tapi profesor tidak menyukai kedekatan Lecter dengan si Anthony. Ternyata Anthony sudah curiga kepada Lecter karena tiba-tiba dia bisa menggantikan posisinya Dr. Phil. Anthony lalu diajak makan malam lagi di rumahnya. Maurir yang awalnya ingin kabur harus menyaksikan pembunuhan yang dilakukan Lecter kepada si Anthony. But this what you expected. Seperti diceritakan di akhir season 2, Lecter menikam Will dan menggorok lehernya Abigail. Ternyata setelah peristiwa itu, Will berhasil lolos dari maut setelah menjalani perawatan. Begitupun dengan Abigail yang ternyata selamat dan sudah lebih dulu pulih. Meski pernah digorok untuk 2 kali setelah sebelumnya oleh ayahnya sendiri dan kedua oleh si Lecter, tapi Abigail mengutarakan keinginannya untuk tetap bersama si pembunuh berantai itu. Seharusnya Will tidak berkhianat kepada Lecter. Setelah itu, Will mengingat kembali keinginan Lecter untuk pergi ke sebuah lokasi di Italia. 8 bulan setelah menjalani perawatan, Will dan Abigail pergi ke Norman Chapel, Palermo, Italia. Jelas tujuan mereka untuk mencari keberadaan Lecter. Meski belum jelas misi apa yang akan dilakukan mantan agen FBI ini, apakah untuk minta maaf kepada Lecter, ataukah kembali merencanakan misi balas dendam? Kenapa tempat spiritual ini dipilih? Karena Lecter ingin menentang Tuhan. Hari itu terjadi pembunuhan dan jasadnya ditinggalkan di kapela. Will bertemu dengan kepala penyidik Rinaldo Pazzi dari markas polisi Florence.
Rupanya, dia sudah tahu semua cerita tentang kemampuan Will yang sempat ditahan oleh FBI. Rinaldo mengaku pernah bertemu dengan pembunuh pria di Capella 20 tahun lalu, menyebutnya sebagai Monster Florence dengan julukan Il Mostro. Dan ternyata orang itu adalah si Lecter. Tidak ada jasad atau bukti yang membuat Rinaldo kesulitan untuk membekuknya, karena tubuh korban disantap oleh monster itu. Halusinasi dalam bentuk rusa bertanduk muncul dalam pikiran Will, hingga membuatnya ketakutan setengah mati. Menurut Will, ini firasat jika mereka sudah makin dekat dengan si Lecter. Dia yakin kanibal itu pun merasakan hal yang sama. Tapi faktanya, Abigail memang benar-benar sudah mati karena tidak berhasil bertahan setelah tim kedokteran berusaha menyelamatkan nyawanya. Will memberikan saran kepada Rinaldo untuk membiarkan si Lecter atau Il Mostro karena dia akan membunuhnya. Tapi penyidik polisi ini bersikeras akan tetap memburunya. Where has he gone now? He's still here. Lecter sudah merasakan bahwa Will akan datang mencarinya. Dia yakin lokasi pertama yang didatanginya adalah rumah lamanya Lecter yang berada di Lituania. Di belakang rumah angker tersebut, Will sempat melihat seorang wanita yang sedang berburu. Setelah itu, hasil buruannya dimasak. Giliran Profesor Sogliato yang diajak makan malam oleh si Lecter. Karena berhasil mendapat pujian dari tamu kemarin malam, Lecter dijuluki sebagai master dari Palazzo Caponi. Tiba-tiba, ini yang dilakukan psikoplog kini. The committees? Haven't anyone paying attention? That may have been impulsive. I can't see. Profesor itu pun tumbang setelah Maurir mencabut pisaunya. Jack sendiri ternyata masih hidup. Dia pergi ke Italia untuk meminta bantuan Rinaldo menemukan Will. Jack sama sekali tidak tertarik untuk perang dengan si Lecter, karena negara ini bukan wewenangnya. Will akhirnya bertatapan langsung dengan wanita yang ada di dalam rumah lamanya si Lecter. Wanita yang bernama Chioh ini mengaku teman dekatnya Lecter. Kemudian ada seorang pria ODGJ yang jadi tahanan Chioh. Dia menodongkan senjatanya kepada Will karena tidak mengenalnya. Dua orang tamu rekannya si Profesor datang menikmati makanan malam yang disajikan oleh Lecter. Mereka tidak tahu daging dan organ yang mereka makan itu bukan domba, tapi bagian dari tubuhnya si Profesor. Chioh mengaku menahan orang itu karena dia telah membunuh kekasihnya yang bernama Miska. Itulah yang Lecter katakan kepadanya. Chioh merasa Will datang untuk membalas dendam kepada Lecter karena telah membunuh orang yang dia sayangi. Tapi Will beralasan dia tidak sama dengan Lecter, akan membunuh, memasak, kemudian memakannya. Yang jelas, Will berharap Chioh memberitahunya di mana Lecter sekarang. Chioh menyebut Lecter ingin membunuh tahanannya itu, tapi tidak dia lakukan. Belum terungkap kisah kelam apa yang pernah dilakukan Lecter di rumah tersebut hingga Lecter tidak mau kembali ke sana. Karena tahanan itu hampir membunuh Chioh, akhirnya Will menghabisinya. I'm sorry. You did this. You said Hannibal was cured. Maurir sempat bertanya kepada Lecter terkait dengan adiknya Lecter. Disinilah Lecter memiliki perasaan yang sama terhadap Will seperti adiknya sendiri. Tapi untuk menyelesaikan masalah keduanya, Lecter harus memakannya. I have to eat him. Dua orang korban kekejaman Dr. Lecter bertemu. Dia adalah Dr. Frederick yang memiliki lubang peluru di wajahnya, dan Mason yang kehilangan mulut dan hidungnya yang dia makan sendiri akibat obat yang diberikan Lecter. Untuk membalas perbuatan psikoplog itu, Mason sampai menawarkan imbalan $1 juta bagi siapapun yang berhasil menangkapnya. Film mundur ketika Will masih menjalani perawatan setelah ditikam oleh si Lecter. Kala itu, Frederick datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Frederick mengajak Will untuk membalas perbuatan Lecter yang membuat mereka terluka parah. Masih hidup tapi seperti orang yang sudah mati. Setelah Will dan Jack sama-sama sudah pulih, keduanya sempat bertemu.
Tapi Will menolak untuk memberi keterangan resmi ke markas FBI meski keduanya sama-sama terluka saat bertugas. Jack merasa bersalah karena saat itu dia datang lebih dulu, tidak sesuai rencana yang menggagalkan rencana keduanya untuk meringkus si Lecter. Selanjutnya, diceritakan korban Lecter berikutnya yaitu Alana yang saat itu harus mendapatkan terapi untuk memulihkan kembali tulang-tulangnya yang rontok. Frederick datang mengunjunginya dan sempat menyalahkan Alana karena sebelumnya dia tidak percaya kepada Will. Setelah berangsur pulih, Alana datang ke rumah lama si Lecter dan kebetulan dia bertemu dengan Will. Alana lanjut menemui Margot dan Mason di rumahnya. Apakah para korban kebejatan Lecter ini akan membangun kekuatan untuk melawan satu musuh yang sulit untuk ditumbangkan? Jack sendiri kala itu sempat sekarat, ditemani istrinya yang sama-sama sekarat karena penyakit kanker yang menggerogotinya. Setelah Jack kembali pulih, dia menemani istrinya yang makin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia. Jack sempat berharap dirinya yang mati lebih dulu daripada Bella, tapi kenyataannya Bella yang lebih dulu meninggalkannya. Hanya Will yang datang memberi penghormatan kepada almarhumah. Jack berharap Will tidak lebih dulu mati sebelum dirinya. Mason yang buruk rupa menugaskan anak buahnya yang bernama Cordell dengan berbagai keterampilan ini agar menyajikan hidangan dari tubuhnya si Lecter yang ingin dia makan sebagai bentuk pembalasan. Sebagai sultan pewaris peternakan, Mason menjalani operasi rekonstruksi wajah meski hasilnya tidak jauh berbeda. Alana kembali datang menemuinya untuk mulai mencari keberadaan si Lecter. Mereka memprediksi psikoplok itu ada di wilayah Eropa. Meski identitasnya berubah, tapi mereka yakin kebiasaannya si Lecter masih tetap sama, yaitu membunuh dan memakan korbannya. Meski Jack tidak sejalan dengan rencana mereka, bahkan Will sendiri punya rencana pribadi dalam menemukan Lecter. Dia berlayar seorang diri. Cio menceritakan sedikit kisah hidupnya kepada Will yang mengaku sebagai pelayan bibinya si Lecter sejak dia masih muda. Lecter pun mengajarkan banyak hal kepadanya. Dan kini tidak dipungkiri Cio ingin membunuhnya. Dia akan membantu Will menemukan si Lecter yang kemungkinan besar berada di Botticelli. Lecter sendiri sudah siap menunggu kedatangan Will. Dan kali ini dia bertekad untuk membunuh dan memakannya. Jack menebar abu jasad istrinya berikut cincin pernikahan agar dia tidak terus larut dalam kesedihan. Jack kembali bertemu Rinaldo yang masih berambisi untuk melanjutkan investigasi dan perburuan Lecter meski dilakukan tanpa jalur resmi secara hukum. Jack pun mengaku sebelumnya dia telah kalah dalam menghadapi pembunuh itu. Sementara itu, Alana dan Mason bekerja sama untuk menelusuri jejak si Lecter dari peralatan makan yang diimpor oleh Lecter karena dia memiliki cita rasa yang luar biasa. Faktanya, Lecter mempunyai kegemaran dalam makanan dan minuman anggur yang cukup eksklusif. Alana berhasil menemukan struk pembayaran dari sebuah toko di Firenze Ferradal 1926 Italia dalam pembelian 2 botol anggur mewah dan beberapa truffle. Wanita berambut pirang yang kita tahu adalah Maurir selama 3 bulan terakhir selalu membeli anggur yang sama dengan uang tunai. Disinilah Alana yakin minuman itu dibeli khusus untuk Lecter. Will mengaku kepada Cio jika dia tidak membunuh Lecter, dia takut dirinya akan berubah menjadi psikoplok pembunuh berantai sepertinya. Untuk pertama kalinya, Rinaldo menemui langsung si Lecter di dalam kapel. Rinaldo mengaku sedang menyelidiki hilangnya orang yang sedang bekerja di tempat ini sebelum Lecter. Lecter pura-pura menduga pria itu kawin lari dengan selingkuhannya dan setelah itu menghilang. Rinaldo lalu bertanya tentang asumsinya atas hilangnya Profesor Sogliato. Rupanya, Lecter mengenal Rinaldo dari keturunan keluarga Pazzi yang memiliki kapel. Ternyata, polisi ini tidak berencana untuk langsung menangkap Lecter, tapi mendapatkan imbalan yang ditawarkan oleh Mason. Karena itu, dia menghubungi timnya Mason di Amerika untuk memberitahu lokasi keberadaan Lecter. Lecter ternyata sudah mengenal Rinaldo sejak dia masih remaja, dan dia yakin kedatangannya untuk memburunya. Tapi polisi itu hendak menjualnya untuk mendapatkan imbalan. Kembali ke Will dan Cio yang sedang dalam perjalanan menuju Italia menggunakan kereta api. Di luar dugaan, Cio mendorong Will hingga terjatuh dari kereta.
Untung saja Will masih selamat, tapi terpaksa dia harus berjalan kaki. Singkat cerita, Rinaldo melakukan komunikasi langsung dengan Mason yang menjanjikan 3 juta dolar jika polisi ini berhasil menangkap Lecter dalam keadaan hidup. Uang muka 100.000 dolar akan diberikan jika Rinaldo berhasil mendapatkan sidik jarinya terlebih dulu untuk dipastikan oleh timnya. Mason tidak peduli jika Lecter lebih dulu membunuh Rinaldo. Rinaldo kembali menemui Lecter dengan pura-pura menunjukkan alat penyiksaan zaman bahula dari museum keluarganya. Padahal Rinaldo sedang mengambil sampel sidik jarinya dari benda yang dipegang Lecter. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Doing the same. Istri Rinaldo mengaku kepada Jake khawatir dengan suaminya yang tak kunjung pulang. Disinilah Lecter menunjukkan kekejamannya sebagai pembunuh sadis. Have you told anyone at the Crystal? Alana menghubungi Rinaldo, tapi dia terkejut setelah Lecter yang menjawab panggilan teleponnya. Dia mengikat lehernya dengan tali dan setelah itu perutnya dibelek dan langsung dilempar ke bawah. Di luar dugaan, muncullah Jack di sana dan langsung menghajar si Lecter. Just enough. Setelah cukup puas, Jack melemparnya ke bawah. Saat itulah Lecter berhasil melarikan diri. Psikoplok ini berjalan cingket karena luka di sekujur tubuh. Maurir lantas menjahit dan mengobatinya. Kembali ke TKP, jasad Rinaldo langsung dibawa petugas disaksikan oleh Jack. Tak berselang lama, datanglah Will. Rinaldo mati karena ulahnya sendiri yang memilih jadi pemburu bayaran. Karena faktanya mereka berada di Italia, tidak mudah untuk menjerat Lecter secara hukum. Lantas kenapa Jack tidak membunuhnya? Dia beralasan mungkin dia ingin Will yang membunuh si Lecter. Setelah kondisinya pulih, Lecter akan berpisah dengan Maurir untuk melanjutkan pelariannya. Maurir pasrah jika Lecter mau memakannya dengan bumbu racikan warisan leluhur, tapi yang jelas tidak hari ini. Meski gagal menikmati hidangan tubuhnya si Lecter, di sini Mason mencoba hidangan daging manusia yang disajikan oleh kokinya. Demi menemukan kembali target mereka, Alana memberi masukan untuk menyuap 1 Polres sekaligus. Saat Maurir akan menyuntikkan narkoboy, datanglah Cio yang mengaku sebagai keluarganya Lecter untuk mencari keberadaannya. Cio mengatakan ingin mengurung si Lecter seperti yang dia lakukan kepada mereka berdua. Tapi Maurir tidak mau mengatakan kemana Lecter pergi. Setelah Cio pergi, giliran Will dan Jack yang datang mencari Lecter. Tapi karena pengaruh obat yang disuntikannya, mereka hanya mendapat jawaban ngaco. Mason mengutarakan keinginannya untuk memiliki keturunan. Karena rahimnya Margot sudah diangkat, Mason akan coba menggunakan sel spermanya dan tinggal mencari rahim yang tepat. Will akhirnya bisa bertemu dengan si Lecter. Tidak terjadi baku hantam di sini, hanya membahas orang-orang di sekitar mereka seperti Abigail dan Cio yang mendorong Will hingga terjatuh dari atas kereta. Saat keduanya berjalan, ternyata si Cio sudah bersiap dengan senapannya, dan ini yang terjadi. Jack dan Maurir memberikan keterangan kepada kepala polisi terkait sepak terjangnya Hannibal Lecter sebagai buronan FBI yang paling dicari. Setelah informasinya cukup, Jack dipersilahkan pergi, namun tidak dengan si Maurir. Karena mengalami luka tembak, Lecter membantu mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam tubuhnya Will. Cio disebutnya selalu melindungi Lecter, dan tahanan itu disebut Will dibunuh oleh Cio. Apakah Lecter akan membunuh dan memakan tubuhnya Will seperti janji yang dia ucapkan? Jack datang ke rumah tersebut, ternyata sempat berpapasan dengan si Cio. Saat Jack masuk, Lecter lebih dulu menyerangnya. Maurir tidak bisa mengelak dari polisi Italia ini jika dia bukanlah Lydia Phil. Diduga sebagai pembunuh bersama suaminya, Maurir diminta untuk mengatakan di mana Lecter berada. Apakah Lecter akan menghabisi Jack lebih dulu? Tiba-tiba, tim kepolisian Italia menciduk si Lecter. Ascoltami. Mi chiamo Jack Crawford. Tapi Jack dan Will tidak langsung dilepaskan.
Komandan polisi ini hendak menjual si Lecter dan Will kepada Mason untuk mendapatkan hadiahnya. Dan Jack sendiri akan dikorbankan dalam karangan ceritanya. Anak buahnya ditugaskan untuk membedah tubuhnya Jack. Ketika Jack akan dieksekusi, datanglah Cio menyelamatkannya. Jack akan mengatakan kemana Lecter dibawa asalkan Cio mengeluarkan jarum dari lehernya yang membuatnya kaku tidak bisa bergerak. Jack membeberkan tujuan polisi korup itu yang akan membawa Lecter dan Will ke Maryland, Amerika Serikat. Mason akhirnya menerima kedatangan Will dan juga Lecter. Sebelum dijadikan hidangan makan malam, keduanya lebih dulu dikandangin. Big ones are stronger than a man. Alana sendiri kini bergabung dengan Mason dan Margot. Mereka terkejut setelah mengetahui Jack masih hidup. Itu bisa berbahaya bagi mereka karena Jack mengetahui kejadiannya dan itu artinya tim FBI akan menyerbu tempat ini. Will dan Lecter lebih dulu dijamu makan malam. Disinilah Mason membahas rencana untuk menyajikan tubuh mereka dalam berbagai menu. Dari mulai digoreng, dibakar, hingga dipepes. Kulit wajahnya Will pun akan digunakan untuk transformasi wajahnya si Mason. Di luar dugaan, Will langsung menggigit pipinya si Cordell hingga putus. Singkat cerita, Cordell mengancam akan memasak tubuhnya si Lecter secara bertahap untuk dihidangkan kepada Mason. Mason bertanya kepada Margot, apakah Alana menginginkan anak? Dan ternyata Mason mengaku masih menyimpan sel telur milik Margot dengan baik. Itu artinya Margot masih bisa memiliki keturunan. Dia juga mengatakan pendonornya ada di peternakan. Alhasil, Margot sudah tidak sabar ingin segera memiliki anak. Alana memberitahu Will bahwa Jack masih hidup. Alana beralasan membantu Mason karena ingin menangkap Lecter lebih dulu. Dan kini, Alana menghabisi pengawal untuk membebaskan Lecter dengan catatan Lecter harus menyelamatkan Will. Lecter pun setuju dan menurutnya Margotlah yang akan membunuh Mason. Kemudian, dia taruh beberapa helai rambutnya di tangan si Mason setelah dia mati. Apakah ucapan Lecter bisa dipercaya? Proses operasi pemindahan kulit wajah Will ke si Mason akan segera dimulai. Mohon maaf kita tidak bisa memperlihatkannya karena penuh dengan adegan dolar kuning. Setelah Mason siuman, ternyata wajahnya ditempeli kulit muka si Cordell. Lecter berhasil kabur membawa Will. Karena Margot sudah menemukan cara untuk mendapatkan keturunan dari selnya si Mason, akhirnya Margot dan Alana membunuh si Mason. Di pagi harinya, Cio bertemu dengan Lecter. Cio mengaku akan tetap melindunginya. Ditanya apakah Lecter memakan Miska, dia tidak mengelak, tapi Lecter memastikan bukan dia yang membunuhnya. Tidak mau ada hubungan atau dendam di antara keduanya. Will dan Lecter akhirnya kembali berpisah. Di malam hari, Jack dan pasukan FBI datang ke rumah Will untuk menangkap Lecter. Will mengira Lecter sudah pergi. Namun ternyata dia muncul untuk menyerahkan diri. He surrendered. Seorang pria terlihat sedang membentuk otot tubuhnya agar mirip dengan sosok monster yang ada di dalam majalah. Lecter seperti terlihat berada di rumahnya. Padahal 3 tahun setelah resmi menyerahkan diri, Lecter hidup damai di dalam penjara. Alana datang mengunjunginya. Lecter lolos dari hukuman mati setelah dinyatakan gila meski sudah 13 kali yang baru terbukti dari banyaknya pembunuhan yang sudah dilakukan Lecter. Kembali ke si pria yang mengeluarkan suara layaknya suara monster. Giliran Frederick yang datang ke penjara membawakan makan malam untuk mantan psikoplog ini. Frederick mengaku sedang menulis buku tentang sosok peri gigi yang sekarang lagi viral. Sosok yang lebih keji daripada Lecter karena membunuh satu keluarga di rumah mereka. Frederick kembali bertemu Alana membahas buku yang sedang ditulis Lecter tentang jurnal psikiater Amerika. Kembali ke si pria yang terlihat sedang mengumpulkan potongan berita terkait sepak terjangnya Hannibal Lecter.
sedangkan dia sendiri terobsesi dengan sosok monster yang disebut Red Dragon. Jack mengunjungi Will yang memilih hidup di tengah hutan jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Jack mengajak Will untuk kembali terjun ke lapangan karena saat ini muncul sosok psikoplek baru yang membantai satu keluarga di Chicago saat bulan pertama. Kasus yang sama kembali terjadi di bulan berikutnya sama persis di pertengahan bulan. Ini artinya mereka punya waktu 3 minggu lagi sebelum timbul korban berikutnya saat malam bulan purnama. Ternyata Will sudah memiliki pasangan seorang janda beranak satu. Jack meminta izin kepada istrinya Will untuk membawa dia pergi karena kemampuannya sangat dibutuhkan untuk menangkap pelaku. Ternyata Lecter mengirimkan surat kepada Will agar dia kembali terjerumus dalam jurang yang sama karena ajakan dari Jack. Singkat cerita, Will sudah berada di Buffalo, New York untuk melihat TKP pembantaian keluarga Leeds. Demi mengetahui kronologis kejadian, Will kembali melakukan ekstrapolasi. Diketahui pelaku lebih dulu membunuh Tuan Leeds dan setelah itu istrinya. Tuan Leeds sempat berdiri untuk melindungi anak-anaknya, namun baru sampai pintu kamar dia langsung tumbang. Pelaku kemudian menghabisi kedua anak korban, dan setelah itu dia memecahkan kaca. Salah satu kaca itu ditaruh di atas mulutnya Nyonya Leeds. Agen khusus Price ditugaskan menyelidiki kasus pembantaian ini. Otopsi segera digelar sebelum para korban dimakamkan. Meski sidik jarinya tidak ditemukan dalam sistem, tim FBI mencoba mencari tahu dari struktur giginya pelaku. Will akhirnya bisa menemui Lecter di dalam penjara. Sebagai pembunuh profesional sekaligus pemakan tubuh korbannya, Lecter dapat mencium dari jauh aroma tubuhnya Will, termasuk aroma khas dari anak yang dekat dengannya. Will mengaku datang untuk meminta masukan dari mantan psikiater ini terkait dengan pembantaian dua keluarga di Chicago dan Buffalo. Lecter ternyata sudah tahu dari koran yang dibacanya. Film mundur ketika Lecter memalsukan kematian Abigail dengan lebih dulu mengambil darahnya, dan setelah itu menyemprotkannya di seluruh ruangan menggunakan pisau khusus saat Abigail pura-pura digorok. Agar terlihat meyakinkan, Lecter akan mengambil sedikit dagingnya. Will kemudian menemui Alana yang kini hidup bersama Margot dan anak laki-laki yang dia lahirkan sebagai pewaris kekayaan orang tuanya. Will dan Lecter kembali membahas motif si peri gigi yang menancapkan pecahan cermin di bagian mulut dan mata korbannya. Lecter fokus dengan halaman belakang rumah korban. Lokasi pelaku ingin melihat darah di sekujur tubuhnya tepat di bawah terangnya bulan purnama. Alana sendiri menganggap Lecter memanfaatkan datangnya Will untuk kembali mempengaruhi dan merasukinya. Alana masih menaruh dendam yang besar kepada Lecter dan karena itu dia akan mengambil seluruh hidupnya Lecter dari mulai buku hingga kamar mandinya agar Lecter makin terhina. Faktanya, Lecter pernah mempengaruhi Abigail agar berada dalam kendalinya. Bahkan, Abigail nurut ketika Lecter memberi pisau yang digunakan untuk menikam leher ayahnya yang sudah mati. Kembali ke si peri gigi yang berubah jadi monster Red Dragon yang ingin segera memangsa korban berikutnya. Tim FBI menemukan jasad kucing di belakang rumah korban. Jadi kucing pun tidak lepas dari sasarannya si monster peri gigi. Seperti masukan dari Lecter, hari itu Will kembali ke TKP untuk melihat halaman belakang rumah korban. Tak berselang lama, datanglah Lon yang ingin tahu kasus pembantaian dua keluarga ini. Dia juga penasaran kenapa Lecter tidak dihukum mati. Tapi Will tidak mau merespon pertanyaan jurnalis ini. Si peri gigi yang mengaku bernama Francis datang ke tempat cetakan foto yang dikelola seorang wanita buta. Dia beralasan akan memotret hewan yang ada di kebun binatang pada malam hari. Saat McClane akan pulang, Francis menawarinya tumpangan. Setelah tiba, McClane menawarinya minuman. Ternyata dia juga berprofesi untuk melatih orang buta agar bisa hidup mandiri. McClane bermaksud menyentuh wajahnya untuk mengetahui apakah dia tersenyum atau marah. Tapi si peri gigi ini menolaknya. Apakah McClane malam itu juga dihabisi? Malam itu, si peri gigi alias Red Dragon tiba-tiba menghubungi Lecter. Keduanya punya ketertarikan satu sama lain dalam menghilangkan nyawa orang lain dengan cara biadab. Apakah itu artinya mereka akan bekerja sama?
Saat menghubungi Lecter, si peri gigi merasa terhina dengan julukan tersebut. Karena itu, dia ingin dikenal sebagai Red Dragon. Maurir kembali melanjutkan karirnya sebagai sejarawan dalam menceritakan kisah Dante. Dia juga mengaku sempat tertelan oleh seorang monster yang dimaksudkan kepada Lecter. Will datang menemuinya karena ada sesuatu yang mau dia bicarakan. Tapi Maurir menolak kecuali lain waktu. Red Dragon mengajak McClane ke kebun binatang untuk menyentuh harimau yang sedang tertidur pulas. Ketika menyentuh binatang buas ini, McClane yang buta begitu meresapinya, sampai dia pun memeluknya. McClane berterima kasih kepada Francis dan setelah itu mereka pun celepot. Apakah Red Dragon berubah menjadi monster yang akan menghabisinya, ataukah dia berhasil mengendalikan wujud aslinya itu? Setelah bangun, Red naik ke lantai atas, lalu kembali ke bawah dan ternyata McClane baik-baik saja. Saat diberi jatah menelepon, Lecter lebih dulu memasang sesuatu. Setelah itu, dia menelepon operator agar menghubungkannya dengan Will. Ternyata, selama di penjara, Lecter pernah beberapa kali mengirimkan surat untuk Maurir. Will ingin tahu apa penilaian mantan psikiater Lecter ini terhadap pasiennya itu yang kini mendekam di dalam penjara. Maurir mengaku sebenarnya ingin membunuh Lecter. Disinilah terungkap pasien Maurir yang tewas karena menelan ludahnya sendiri setelah dia marah-marah kepadanya. Bukannya membantu, Maurir justru memasukkan tangannya ke dalam mulut hingga dia pun tewas. Will masih menyelidiki apa motif si Red Dragon menghabisi dua keluarga. Tersisa 11 hari lagi bagi tim FBI untuk menangkap si pelaku sebelum bulan pertama tiba. Bukan orang gila, mereka yakin Red Dragon orang yang waras dan bisa jadi cerdas. Terlihat Dragon masuk ke dalam museum yang berada di Brooklyn. Seorang petugas wanita mengajak Red masuk ke ruangan khusus untuk melihat gambar originalnya monster Red Dragon. Namun tiba-tiba Red langsung memakan lukisan tersebut. Dan di waktu yang sama, Will tiba di museum itu. Dia menyerang Will dan setelah itu menghilang. Will resmi bergabung kembali dengan Jack dan FBI untuk memburu Red Dragon. Menurutnya, kemungkinan besar Lecter lah yang mengajari pembunuh itu. Red sendiri merasakan bisikan dari sang naga yang menginginkan Reba McClane, wanita buta yang sedang dekat dengannya. Setelah Red mengaku tertarik kepada Will, disinilah Lecter menugaskan monster ini untuk membantai keluarganya Will. Istri Will dan anak tirinya mengantarkan anjing mereka yang tiba-tiba berperilaku aneh ke dokter hewan. Diduga karena makanan kaleng produk Cina, anjingnya harus mendapat perawatan. Tapi dia dan anaknya sepakat tidak akan memberitahu karena tidak mau Will khawatir. Will kembali menemui Lecter, berharap dia mau memberitahu korban berikutnya dari si Red Dragon. Lecter mengaku monster itu memilih korbannya dari media sosial. Dan dia tidak peduli siapapun korbannya, mereka bukan keluarganya. Malam itu, Red Dragon kembali beraksi untuk menghabisi anak dan istrinya Will. Pelaku terus melancarkan serangan, tapi untungnya mereka berhasil kabur. Singkat cerita, istrinya Will sedang menjalani operasi karena luka tembak. Sedangkan Will dalam keadaan baik. Karena si Red Dragon tidak bisa lepas dari Lecter, tim FBI meminta Lecter terus bicara ketika Dragon menghubunginya agar posisinya bisa dilacak. Agar sosok monster Dragon itu keluar dari tubuhnya, Red sampai memukuli dirinya sendiri, tapi itu tidak berhasil. Karena takut menyakiti Reba akibat monster yang bersarang di tubuhnya, akhirnya Red pergi meninggalkan Reba. Kemudian Red menghubungi Lecter untuk curhat tentang perasaan dan perpisahannya dengan si Reba. Tapi kesempatan itu gagal dimanfaatkan oleh tim FBI untuk melacak posisinya karena Lecter sudah lebih dulu menggunakan alat pengacak lokasi. Will mengunjungi Molly yang sudah berangsur pulih. Dia sadar ini resiko memiliki suami seorang agen khusus FBI. Setelah itu, Will meluapkan amarahnya kepada Lecter karena istri dan anaknya hampir terbunuh. Faktanya, Lecter lah yang telah menugaskan Dragon untuk membunuh keluarganya Will.
Lantas, apakah Will hanya bisa berdiam diri? Don't you crave change, Will? Will kembali menemui Maurir karena tindakan Lecter yang menyasar keluarganya. Ternyata, menurutnya, Lecter memendam rasa cemburu yang begitu besar. Itu artinya, dalam tanda kutip, Lecter menyayangi Will. Menurut Jack, iblis sesungguhnya adalah Lecter, karena si dragon itu hanyalah alat yang dikendalikan oleh psikoplok ini untuk memangsa korban berikutnya. Will membeberkan rencana kepada tim untuk memancing amarah si Red Dragon agar dia keluar dari tempat persembunyiannya. Dia akan menggiring ke lokasi tempat mereka sudah mempersiapkan jebakan. Frederick sendiri marah kepada Lecter karena tidak menulis buku yang sesuai dengan harapannya. Jurnalis Lon dipanggil untuk membuat artikel tentang si Red Dragon, tapi sengaja menggunakan nama peri gigi yang terkesan lembut agar monster itu benar-benar terhina dan marah. Dalam artikel itu, Will dan Frederick sengaja berfoto bersama. Singkat cerita, Red membaca artikel tersebut. Jack akan menempatkan penembak jitu dan agen yang selalu dekat dengan Will. Begitupun dengan si Frederick. Di luar dugaan, ini yang terjadi. Dr. Lactations in my new book. You know who his fans are. Frederick kini tidak bisa berkutik di depan monster ini. Dia menangis karena punggungnya serasa terbakar dan tidak ingin melihat wajahnya si monster. Frederick mengaku menyesal dan minta maaf karena berani menantangnya. Ketika Red berencana untuk menghabisinya, tiba-tiba Reba datang ke sana. Dia datang membawakan sup ceker untuk Red, berharap perasaan cinta mereka bisa mengalahkan sosok buruk yang ada dalam diri keduanya. Setelah Reba pergi, Red kembali melanjutkan rencananya. Lebih dulu, dia perlihatkan puluhan foto korban yang telah dihabisi. Red marah karena semua berita yang ditulis tentang dirinya salah besar. Red merekam lebih dulu si Frederick dan setelah itu menggigit mulut dan hidungnya sebelum dilepaskan. One way. I want to understand. Dua potongan bibir itu ternyata dikirimkan kepada Lecter. Satu potongannya diperlihatkan kepada Jack dan timnya, sedangkan satu potong lagi Lecter bikin seblak. Setelah Frederick menggambarkan sosok si dragon, tim akan mempublikasikannya lagi untuk membuatnya marah. Dalam video yang dikirim pelaku, Frederick mengaku masih diampuni, tapi monster itu menyebut tidak bagi Will. Ternyata yang dibakar hidup-hidup di atas kursi roda itu adalah Frederick. Kini, Will harus mempersiapkan diri akan datangnya serangan dari si Red Dragon. Frederick yang mengalami luka bakar sangat parah menyebut wanita bernama Reba yang datang ke rumah si Dragon. Disinilah Francis mengaku kepada Reba bahwa dia adalah peri gigi alias Red Dragon, tersangka pembantaian dua keluarga. Red Dragon. The dragon. Kini, Reba berada di bawah kendalinya Red. Dia menyuruh Reba untuk mengunci pintu. Karena Red tidak mampu lagi mengendalikan monster dalam tubuhnya, dia langsung membakar dirinya, lalu menembak kepalanya sendiri. Setelah itu, Reba berusaha keluar dari rumah tersebut. Singkat cerita, Reba membeberkan semuanya kepada Will. Apa yang terjadi kepada Red bukan salahnya. Justru Reba berhasil mencegah korban lainnya. Will kembali menemui Lecter untuk terakhir kalinya karena rencana Lecter untuk menghancurkan dia dan keluarganya telah gagal total. Will lebih memilih keluarganya daripada si Lecter. Bertemu dengannya pun tidak membuatnya senang. Saat Will baru saja masuk ke dalam kamar hotel, tiba-tiba Well, was it good to see me? No. ternyata si Red Dragon masih hidup. Dia mengaku jauh lebih kuat dari monster naga itu. Merasa telah dikhianati oleh Lecter, Red meminta Will memberitahunya cara menemui si Lecter. Faktanya, jasad yang ditemukan di dalam rumahnya si Red yang terbakar ternyata jasad orang lain. Untuk mendapatkan Red Dragon, menurut Will, umpan terbaiknya adalah si Lecter.
karena Red ingin membunuhnya dengan tujuan menelan kekuatannya. Dan jika itu terjadi, Red Dragon akan jauh lebih ganas. Tak hanya membunuh, tapi juga memakan korbannya. Caranya dengan memindahkan Lecter ke penjara federal sambil memalsukan pelariannya. Maurir mengutarakan ketidaksetujuannya karena langkah ini akan berpotensi lepasnya Lecter sebagai iblis sesungguhnya untuk kedua kalinya. Tidak ada resiko yang ringan. Mau tidak mau, mereka harus siap dengan berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Frederick yang hidup tanpa kulit mengatakan kepada Alana dia ingin menggunakan kulit tubuh si Lecter sebagai pengganti kulitnya. Alana memberitahu Lecter dengan rencana memalsukan pelariannya demi menangkap si Red Dragon. Meskipun berpotensi akan gagal dalam membahayakan tim FBI, tidak ada pilihan lain. Menurut Jack, ketika keduanya bertemu, kita akan membunuh Red Dragon dan juga Lecter. Singkat cerita, ketika Lecter dibawa dengan mobil tahanan khusus, tiba-tiba Lecter kabur sambil mengajak Quill karena dia yakin Dragon berniat membunuhnya di tempat yang lebih privat. Going my way? Jack dan timnya baru tiba di TKP malam hari. Takut menjadi incaran Lecter si iblis pembunuh berantai, Alana dan Margot pergi membawa anak mereka. Kembali ke Lecter dan Will yang menempati villa pribadinya Lecter di tengah pulau. Saat Lecter menumpahkan minumannya, ini yang terjadi. He's what? Seperti yang dilakukan kepada korban-korbannya, Dragon merekam detik-detik dia membunuh Lecter. Dan selanjutnya ini yang terjadi. But not as wonderful as... Lecter dan Will dibuat kewalahan menghadapi monster ini. Hingga akhirnya mereka berhasil menghabisinya. Karena luka parah yang mereka derita, keduanya memilih untuk melompat dari atas tebing tersebut. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.